Sudah, bisa dimulai ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di ruang rapat untuk menghadiri acara diseminasi dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Ibu undangan di acara diseminasi yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Alvindi Danikopo SPD. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikut belajar bersama bagaimana materi apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Alvindi. Monggo untuk Bapak Alvindi dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih telah menghadiri undangan pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Alvindi Danikopo, saya CGP angkatan ke-9. Di sini kita belajar bersama Bapak Ibu di mana diseminasi budaya positif di sekolah itu. Nah, mungkin di sini ada senior saya yaitu Bu Eni. Ini di sini selaku CGP tapi sudah senior dari saya. Dan mungkin Bapak Ibu semua mungkin di CGP angkatan selanjutnya bisa mendaftarkan semuanya sehingga di sekolah kita ini semuanya nanti berstatus menjadi guru penggerak semuanya. Amin. Untuk diseminasi budaya positif, yang pertama yaitu kesepakatan hadir tepat waktu. Yang kedua, mohon maaf dan mohon izin Bapak Ibu, handphone dalam keadaan silent. Yang ketiga, berbicara sopan dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mengikuti diskusi dengan antusias. Disiplin. Yang pertama, disiplin. Mungkin dari kasus, bayangkan bahwa saat ini Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Jika seseorang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, mulai dari membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Pertanyaan, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda dapat menutup kepala tangan Anda. Mungkin dari pertanyaan yang pertama Bapak Ibu bisa menjawab. Oke, Bapak Pungki, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi telah memberikan waktunya untuk saya mengungkapkan pendapat saya. Untuk masalah contoh kasus ya, saya mengepal tangan yang di dalam kepala ini ada sesuatu yang berharga bagi hidup saya. Apapun yang orang lakukan untuk merayu saya, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari sejumlah uang, saya tidak akan membuka kepalan tangan saya, karena saya mempunyai prinsip saya akan menjaga apa yang itu berharga pada hidup saya, dan saya tidak akan pernah takut selama perbuatan saya itu benar. Mungkin itu alasan saya akan memegang teguh prinsip saya asalkan itu benar. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih untuk jawaban dari Bapak Tunggi. Yaitu titik poinnya tadi memegang teguh apa yang akan menjadi prinsip hidup Pak Tunggi. Jadi Pak Tunggi ini tidak bisa tergoyahkan dengan bujuk dan rayuan apapun. Nah, seperti itu Bapak Gil. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu yang lain. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda atau membuka kepalan tangan Anda? Mungkin nggak ada next. Miskonsepsi teori kontrol dari William Glasser. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin. Makna dari disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah suatu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mungkin dalam benak kita disiplin. Kenapa di sini dinyatakan dengan ketidaknyamanan? Disiplin kita cenderung menghubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab ini, Bapak Ibu semuanya. Disiplin menghubungkan kata dengan ketidaknyamanan. Oke, silakan Bapak Rasul. Oh, ya. Terima kasih Pak Alvindi. Kalau menurut saya, disiplin itu kadang identik dengan peraturan. Identik dengan peraturan ini harus kita taati. Dan yang menentukan itu kan si pembuat aturan, sehingga kita harus mematuhi aturan tersebut. Biasanya kalau ada aturan-aturan dan ada hukumannya, yang namanya hukuman itu pasti tidak enak. Kalau enak namanya hadiah.
maka hukuman itu bisa menimbulkan apa? Ketidaknyamanan. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Ibu Eni bahwa hukuman itu merasa tidak nyaman, menimbulkan ketidaknyamanan. Beda dengan hadiah. Hadiah itu membuat orang senang. Kenapa kalau hukuman tidak bisa nyaman? Karena ini berbentuk dengan suatu aturan. Peraturan itu berbentuk oleh yang membuat peraturan. Sifatnya memaksa. Jadi seperti itu. Next. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Kasus. Mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Mungkin bisa dipikirkan oleh Bapak Ibu semuanya dari pertanyaan dalam kasus tersebut. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, motivasi bersifat eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi bersifat internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Kasus selanjutnya, apabila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Gak usah dijawab Bapak Ibu, disimpan dalam pikiran dan hati Bapak Ibu semuanya. Next. Selanjutnya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Mungkin ini yang perlu kita ulas bersama-sama. Mungkin dari pengalaman salah satu Bapak Ibu di sini bisa menceritakan kasus ini dan bisa menularkan pengalamannya kepada Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin Bapak Rauf. Untuk hal yang seperti diutarakan di depan tentang bagaimana cara untuk menerapkan dan menanamkan disiplin positif pada siswa dan bagaimana hasilnya. Kalau kita bicara tentang disiplin positif, memang mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya, kalau kita pernah mendapatkan materi tentang ini, ada satu hal yang di situ mungkin saya belum pada tahapan tentang restitusi.
tapi tentang konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi pada yang bisa dilakukan kita sebagai pendidik dengan anak-anak di dalam kelas, maka konsekuensi itu kita bangun berdasarkan dengan pemahaman dan kesadaran yang utuh. Jadi ketika kita buat konsekuensi itu semua memikirkan dan semua bersepakat. Jadi ketika anak-anak yang mengusulkan konsekuensi itu atau mengusulkan kesepakatan itu dengan apapun nanti konsekuensinya, nah maka hasilnya atau jika ada apa-apa tentang poin-poin yang kita sepakati itu entah dilanggar, maka itu nanti anak-anak akan menjalaninya dengan dengan kesungguhan, karena mereka sendiri yang buat, kemudian mereka yang melanggar, ya konsekuensinya ada di anak-anak. Jadi begitu Pak Alfindi tentang disiplin positif yang pernah saya lakukan di kelas saya. Oke, terima kasih pengalaman yang sudah diberikan Bapak Ro'o, mungkin menjadi inspirasi saya pada waktu saya mengajar kelak besok ataupun dan seterusnya. Next, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pertama, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang akan diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini hukuman. Jadi misal anak-anak itu dimarahi atau bahkan ada yang dipukul, ini adalah suatu bentuk hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, ini perbedaannya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan kedua-duanya ini di kelas maupun di sekolah pada umumnya. Nah, itu mungkin pernah melakukan hukuman atau konsekuensi. Next. Ini ada suatu pertanyaan Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi dari berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Ya, jawabannya adalah hukuman. Selanjutnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, kita lihat dulu. Konsekuensi. Nah, kenapa konsekuensi? Nah, mungkin di sini gurunya sudah membuat kesepakatan di dalam kelas seperti itu. Nah, bedanya hukuman sama konsekuensi. Hukuman ini satu arah, tapi konsekuensi dua arah dari murid dan guru. Nah, kalau hukuman sifatnya itu sampai mungkin anaknya itu jerah, tapi kalau konsekuensi mungkin buat anak itu dibuat jerah dalam waktu yang singkat seperti itu. Next. Lagi ada membersihkan coretan yang di buku. Coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Oh, ternyata Bapak Ibu
Ibu di sini semua mulai paham. Oke, tepuk tangan dulu. Ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Biasanya berolahraga seperti saya. Dulu melakukan seperti ini, tapi dulu. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Tepuk tangan dulu. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfi next. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkin ini pernah dialami oleh Bapak Ibu, entah itu waktu sekolah maupun sampai sekarang pada saat bekerja. Yaitu penghargaan merusak hubungan. Mungkin ada yang punya pengalaman tentang penghargaan merusak hubungan ini. Oke, Bu Windy. Baik, terima kasih Bapak Alvindi. Di sini poin ketiga menjelaskan bahwa penghargaan merusak hubungan. Memang benar, penghargaan itu sendiri nantinya akan merusak hubungan. Sebagai contoh, ketika saya masih duduk di bangku SMA, di situ tepat di pembelajaran kimia. Kebetulan di situ saya punya teman, bisa dikatakan sebagai sahabat. Tetapi ketika waktu ulangan dan di situ ternyata ketika nilai dibagi, saya mendapat nilai yang di atas dari teman saya itu. Teman saya mungkin sedikit cemburu dan akhirnya menyebabkan saya tidak disapa selama 2 hari. Seperti itu. Jadi memang benar bahwa penghargaan sendiri dapat merusak hubungan. Seperti itu Bapak Alvindi. Terima kasih. Terima kasih telah menceritakan pengalaman yang pernah dirasakan oleh Bu Windy, yaitu penghargaan merusak hubungan. Teman akrab pun ternyata kalau temannya mendapatkan penghargaan tidak bisa iri. Ya, seperti itu. Next, Pak. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Riset. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya beritahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar.
Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu, mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Sering waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian, ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswi atau mahasiswa yang dibayar ini hasilnya kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi yang lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Penghargaan menghubung. Penghargaan menghubung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misal dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Oke, sebelumnya untuk mengurangi rasa jenuh kita, saya mohon Bapak Ibu semuanya berdiri, kita screening sebentar. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu. Oke, jadi nanti saya yang menyanyi, Bapak Ibu yang bergerak. Jadi misal saya menyanyikan, marilah Bapak Ibu, tangannya posisi di samping. Marina menari, ya. Menari tangannya seperti ini. Di atas lurus menara. Kalau menara tangannya tangan dua, ya. Contohnya yang salah. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas Marina menara menari. Oke, sedikit bingung. Kita lebih cepat lagi Bapak Ibu. Diulang lagi, lebih cepat. Oke. Marina menari di atas menara. Menari Marina di atas menara. Oke, tepuk tangan semua Bapak Ibu. Itu baru ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang kasus. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas
kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas. Nah, mungkin tanpa disadari Bapak Ibu pernah melakukan hal ini. Nah, kalau dulu mungkin kesepakatan kelas, SOP pada waktu peraturan kelas sebelum kita mengajar itu seperti apa. Nah, dalam TPP ini yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas 2, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati sesama orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Sebelum lanjut, mungkin Bapak Ibu pernah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, sebelum mungkin pada awal-awal semester dulu, sebelum kita masuk memulai materi pembelajaran, mungkin Bapak Ibu semuanya pernah melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas antara siswa dengan Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kasusnya, contoh kasus. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani itu gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Pertanyaannya, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Mungkin Bapak Ibu bisa membantu menjawabnya. Kurang besar. Nah, saya ulang lagi. Kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, yang menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan nggak seru. Nah, mungkin Bu Risma bisa bantu menjawab dari contoh kasus. Iya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi dari kasus yang dialami oleh Dinda, bahwasanya kebutuhan apa sih yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Pertama, mungkin dia ingin belajar sesuai dengan apa yang dia senangi. Kemudian lingkungan belajar yang nyaman, kemudian aman dan sesuai dengan gaya belajar Dinda. Mungkin saja Dinda ini memiliki gaya belajar audio, karena di situ juga disampaikan bahwa dia bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Nah, kebutuhannya seperti ini yang seharusnya bisa dipenuhi oleh Bu Rani dengan adanya gaya belajar yang dimiliki oleh Dinda tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Windy. Terima kasih atas jawabannya Bu Rusmala, sangat menginspirasi juga ini untuk seorang guru.
ternyata kebutuhan dasar manusia yang diinginkan Dinda yaitu kesenangan. Restitusi 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sekarang teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Jika sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang tepat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan, daftar teks,
posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya posisi manajer. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Segitiga restitusi. Diana Dawson dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Mungkin kalau ibu dulu tahunya segitiga biru ya, bukan segitiga restitusi. Next Pak. Kasus guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu biar santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan dan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usul kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
positif akan membiarkan Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada berpikir negatif. Nah, saya ini menunjukkan suatu kasus Bapak Ibu pada segitiga restitusi yang pernah saya alami. Ini kasus ini kebetulan saya buat tugas sebelumnya pada CGP modul 1.4 kalau enggak 1.3. Nah, akan saya tampilkan di sini untuk videonya. Tugas kemarin yaitu demonstrasi konseptual modul 1.4. Nah, kebetulan saya menemui kasus dan saya buat tugas di dalam tugas CGP saya ini. Nah, monggo disimak.
jadi dua siswa kita. Kebetulan saya mengajar yang pertama tadi Gading dan yang kedua tadi Tias. Ya, yang pertama Gading itu datang terlambat ke sekolah. Dan yang kedua Tias tidak membawa kaos olahraga. Kebetulan kami di sini sama anak-anak sudah melakukan keyakinan kelas. Kebetulan keyakinan kelas yang dilanggar Gading yaitu tentang kedisiplinan. Tias pun juga kedisiplinan dan Tias sendiri menganggapnya tanggung jawab pada diri sendiri. Kayaknya sedikit saya juga mempraktekkan segitiga restitusi mulai dari identitas masalah menanyakan keyakinan. Yang pertama yang saya lakukan mengenai kesalahan Gading yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang dilakukan Gading? Ternyata Gading terlambat datang ke sekolah. Terus kita menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, mungkin dari budaya positif yang kita ulas dan kita bahas mulai dari awal sampai akhir, mungkin ada refleksi atau kesimpulan apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari kegiatan kita pada siang hari ini? Mungkin Ibu Windy bisa menyampaikan kesimpulan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Alvini. Terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini sungguh luar biasa karena banyak manfaat bagi diri kita, baik sebagai guru, baik sebagai orang tua, dan lain sebagainya. Melalui budaya positif, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus mulai dari diri sendiri, melakukan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan yang ada di sekolah untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Melalui apa? Dimana kita harus mengetahui bahwa setiap individu atau setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yang mana 5 kebutuhan dasar itu sepatutnya harus terpenuhi. Dari 5 kebutuhan dasar itu, berkaca dari itu, ketika kita sebagai guru menghadapi siswa atau murid yang mengalami masalah, kita sebagai guru harus tahu murid yang bermasalah ini sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan yang mana. Dengan cara apa? Dengan memposisikan diri kita sebagai posisi manajer yang telah dijelaskan Bapak Alvini tadi, di mana di situ kita sebagai guru akan membimbing murid atau mendorong murid untuk secara mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan posisi manajer beserta segitiga restitusi, diharapkan nantinya siswa akan semakin menjadi mandiri dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan oleh guru saja, tetapi juga kita sebagai guru harus berkolaborasi bersama dengan orang tua atau wali murid. Seperti itu Bapak Alvini, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesimpulan yang telah disampaikan oleh Ibu Windy ya. Jadi budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah oleh semua warga sekolah, baik mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, siswa maupun wali murid. Nah, seperti itu. Semoga kita kedepannya bisa menjadi guru-guru yang berinovasi, kreatif, dan bisa membuat murid-murid kita merasa nyaman dan senang dalam melakukan pembelajaran tiap harinya. Oke, cukup sekian mungkin destinasi dari saya hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi
Baik, terima kasih penyampaian materi dari Bapak Alvin di SPD tentang diseminasi belajar positif. Ya, gitu. Mungkin cukup atau ada pertanyaan? Dibuka pertanyaan cukup ya? Oke. Mungkin dari saya sebagai moderator, saya meminta maaf jika ada salah kata selama saya membuka sampai menutup acara di siang hari ini. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum